Shalom, Horas Madihita Sasudena. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita pada hari Minggu ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan yang mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada minggu ini, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 289 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayatnya yang pertama dan yang ketiga.
Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil pada pasal pertama dari pengakuan iman rasuli. Pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku, namun bukan juga untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku untuk berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikianlah hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak kami dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa kami muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayatnya yang kedua dan yang keempat. Kita mendengarkan epistel pada minggu ini yang terambil dari Markus 8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-30. Kita membacanya secara responsoria. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita mendengarkan firman, kita memuji Tuhan dari
Kor Paropuan Deborah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Terus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kor Ama Ebenezer.
kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu setelah Trinitatis yang ke-12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-12 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dengan topik berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Pada hari Minggu 3 September 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun profesionalisme. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah di hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 di wilayah Pelipi, di rumah keluarga Amang Situa Hasi Manungkalit Inang B Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Bumi 8 nomor 2 BPH. Di hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di wilayah Galitia, di rumah Amang keluarga K Namaban Inang RJ Borusi Hombing, yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Semua kebaktian tersebut masuk pukul 19 WITA atau jam 7 malam. Ke-8, pengumuman. A1, menyaksikan iman. Pada hari Minggu 3 September 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah penuguhan sidi kepada 21 orang putra-putri gerejanya yang telah menerima pelajaran katekisasi di sidi selama tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Gereja Bahasa Batak setelah persembahan. Setelah kebaktian selesai akan dilaksanakan perjamuan kudus kepada anak yang lepas sidi bersama dengan orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. A2, retreat anak-anak pelajar sidi. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 26 sampai dengan 27 Agustus 2023, anak-anak pelajar sidi melaksanakan retreat bertempat di Pila Jonggoa, Galaisong Utara, yang diikuti sebanyak 21 orang yang dipimpin oleh Pendeta RJ Simamora MTH MM, Pendeta PDM Lubis MTH, Diakonis Borusinaga, dan Situa RD CHAN. Tuhan Yesus memberkati kegiatan remaja. Ibadah minggu. Pada hari ini Minggu 27 Agustus 2023, ibadah minggu bahasa Batak, bahasa Indonesia disatukan di Gereja Bahasa Batak dan ibadah menggunakan bahasa Indonesia. A4, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 27 Agustus 2023 dilaksanakan ibadah di pos pelayanan Goa bertempat di rumah keluarga MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH masuk pukul 9.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, punguan perempuan pada hari Kamis HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A5, Tok Ripe, perbaikan atap dan plafon gereja. A6, janji iman untuk lahan parkir gereja. A7, jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme dapat kita baca di warta yang ada pada kita masing-masing. A8, gerakan kawasan tanpa rokok. B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2, Nyonya Situa B. Banjar Nahor Boru Manulang. 3, Nona Parulian Boru Pasaribo. 4, Nyonya Situa G. Manurung Boru Sinurat. 5, Amang Aha Manurung. 6, Inang Nyonya Winai Baho Boru Pasaribo. 7,
Inang Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat. 8. Nyonya Situa Kagul Tom Boru Pardede. Ke-9. Nyonya Situa T. Saragi Boru Panjaitan. 10. Nyonya E.J. Sitorus Boru Panjaitan. 11. Inang Nyonya P. Silaban Boru Pakpahan. Ke-12. Amang MP M. Tambunan. Ke-13. Inang Nyonya MP Silitonga Inang Boru Samosir. Ke-14. Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH. Ke-15 Amang Situa M Simatupang. 16 Inang Nyonya RT Siaan P Boru Siagian. 17 Inang Nyonya Situa W Purba Boru Damanik. Ke-18 Preti Dania Boru Simanjuntak. 19 Inang Nyonya Situa R Tambunan Boru Simbolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Bagian ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Saldo keuangan gereja sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 216.592.836 rupiah. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya, persembahan 1A dan 1B, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Istimewa rahmat-Mu dan hidup
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini yang tertulis dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika jawaban atas doa kita tidak seperti yang kita harapkan? Mungkin kita bisa saja kecewa. Mungkin kita akan bertanya-tanya, di manakah kuasa Tuhan? Kita sudah berdoa memohon sesuatu yang kita anggap baik. Kita memohon berkat Tuhan untuk Tuhan bisa lakukan ini dan itu dalam hidup kita karena kita pandang bahwa itulah yang terbaik atas hidup kita, tetapi kenyataannya bukan seperti itu jawaban Tuhan. Berbeda jawaban Tuhan dari apa yang kita mohon. Kalau kita belajar dari apa yang diucapkan oleh Daud dalam doa syukurnya di dalam nats kita ini, kita belajar bahwa ternyata Daud sanggup untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun apa yang dia doakan berbeda. Dari sini kita mau diajar bagaimana kita untuk bersyukur setiap pemberian Tuhan. Keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan apapun itu. Sekalipun kita mendoakan A, tetapi jawab Tuhan B, tetapi kita sanggup untuk mengatakan syukur bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Daud di sini bersyukur kepada Tuhan? Bahwa di suatu saat ketika Daud berniat untuk membangun bait Allah, dia berencana bahwa dia mau bangun bait Allah karena dia lihat, masakan aku berada di suatu istana yang megah, sementara tabut Allah itu ada di kemah,
Dia merasa ini tidak adil. Dia merasa ini semua adalah pemberian Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Sampai dia bisa menjadi seorang raja, duduk di tempat istana yang megah, tetapi dia melihat tabut perjanjian Allah itu sebagai tanda kehadiran Allah kok berada di kemah yang begitu kecilnya. Maka dia berniat bahwa dia mau untuk mendirikan bait Allah, untuk membangun bait Allah bagi Tuhan. Tidak layak tabut perjanjian Tuhan itu ada di kemah seperti itu. Sepertinya kalau kita lihat dari situ, jawaban dari Daud ini adalah sesuatu yang logis, memang benar, tidak akan mungkin. Seakan-akan alasan daripada Daud itu adalah sesuatu yang logis. Tetapi ternyata Tuhan menolak permintaan daripada Daud ini. Tuhan tidak mau bahwa Daud akan mendirikan bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa saja memohon kepada Tuhan tentang apapun yang kita pandang baik dalam hidup kita ini. Yang kita pikir-pikir, yang kita rancang-rancang itu baik dalam hidup kita. Kita bisa mohon kepada Tuhan, bisa. Tetapi kita harus diingatkan melalui nats firman Tuhan di sini bahwa bagaimanapun segala permohonan dan keinginan kita yang kita pandang baik dalam hidup kita ini, tetapi bagaimana jika pada kenyataannya itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan dalam hidup kita ini? Apakah kita akan anggap bahwa Tuhan itu tidak baik pada kita? Apakah kita akan anggap bahwa Tuhan itu tidak adil? Apakah kita akan anggap bahwa Tuhan itu tidak ada atau tidak mengenal kita? Tetapi mari kita belajar dari Daud di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Daud menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap keputusan Tuhan, walaupun Tuhan menolak doanya. Tetapi disinilah kita mau diajar oleh Tuhan, karena ternyata apa yang dirancangkan oleh Daud adalah sesuatu yang baik. Tetapi rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Tuhan menolak doa Daud. Kenapa Tuhan menolak doa Daud? Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar. Jadi kalau kira-kira bisa dikatakan itu Daud, permohonanmu itu terlalu kecil, terlalu sederhana yang kamu minta itu. Artinya bisa saja Tuhan menolak doa kita, bisa. Tuhan bisa tidak menjawab seperti apa yang kita doakan, bisa. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa ada yang jauh lebih besar, ada jauh yang lebih baik. Kita meminta A, padahal yang A itu tidak baik. Padahal yang B yang baik sama kita. Maka yang akan Tuhan berikan adalah yang B, bukan yang A. Sehingga bagaimana kita mampu untuk berkata apapun jawaban Tuhan, kita bersyukur. Terima semuanya. Itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena rencana Tuhan bukan hanya sekedar membangun bait Allah, tetapi rencana Tuhan itu adalah bahwa Tuhan akan membangun dinasti Daud. Tuhan akan membangun keluarga Daud menjadi keluarga yang diberkati sampai selama-lamanya, katanya di situ tadi. Bahwa keluarga Daud, bahwa Tuhan akan membangun keluarga Daud turun-temurun sampai selama-lamanya. Bayangkan begitu jauhnya apa yang Daud minta dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada Daud. Berbeda sekali. Daud mau katakan, Tuhan, aku mau membangun bait sucimu. Tetapi Tuhan katakan, tidak, aku mau membangun keturunanmu. Diberkati sampai selama
selama-lamanya. Begitulah, terkadang Tuhan menolak apa yang kita minta. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancangkan apa yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa ternyata memang Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Kenapa? Karena tangan dia sudah penuh dengan darah. Jadi Tuhan tidak mau bahwa tangan yang telah berlumuran dengan darah itu akan menjadi seorang yang akan membangun bait Allah. Tuhan tidak mau. Kenapa? Pada akhirnya Tuhan mengizinkan anaknya Salomo yang akan membangun bait Allah bagi Tuhan. Tetapi kemudian jauh setelah itu kemudian jauh lebih tinggi lagi bahwa ternyata kita mengetahui bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Bayangkan begitu besarnya berkat yang diterima oleh Daud, bahwa melalui keturunan Daudlah seorang anak akan lahir di kota Daud. Dari keturunan Daudlah akan lahir juru selamat dunia, raja yang kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya apa? Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada Daud pada akhirnya akan dijawab oleh Tuhan. Akan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di epistel kita, itulah hubungannya dengan epistel yang kita baca tadi. Dikatakan kalau di epistel tadi, Petrus katakan, engkau adalah Mesias, katanya. Engkau adalah raja yang diurapi. Sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan jauh-jauh sebelum hari. Maka di sini kita mau belajar amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Mendoakan apa yang kita rencanakan, yang kita pandang baik. Yang kita pandang itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau kita mau membawakan itu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Kita harus yakinkan, kita harus percaya mengatakan demikian. Apapun yang kita katakan baik menurut kita. Apapun yang kita pandang baik, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya seperti ini, pergumulanku segala macam kita sampaikan kepada Tuhan. Kita harus percaya lebih dari apa yang kita sampaikan itu akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara yang oleh Tuhan, banyak juga orang punya banyak rencana dalam hidupnya, punya banyak rancangan dalam hidupnya, banyak cita-cita dalam hidupnya, tetapi itu hanya ada di dalam hati dan pikiran dia. Tidak pernah disampaikan kepada Tuhan. Nah, di sini kunci yang perlu kita perhatikan dari Daud. Banyak orang punya cita-cita, banyak orang punya harapan, banyak orang punya keinginan. Tetapi itu hanya ada di dalam pikirannya, hanya ada di dalam hatinya saja. Tidak pernah dia ungkapkan kepada Tuhan. Maka bagaimana itu menjadi berkat dalam hidup dia? Kalau hanya cukup hanya di dalam angan-angan. Hanya ada di dalam pikiran. Tetapi kita mau belajar dari Daud, itu semua disampaikan kepada Tuhan. Apapun itu, sampaikan kepada Tuhan. Tentang bagaimana jawab Tuhan itu persoalan nanti di belakang. Kita harus percaya ketika kita telah sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Apa yang bisa lebih daripada kita rencanakan dalam hidup kita, Tuhan akan memberi jawab yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang harus kita imani. Kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang baik menurut rancangan Tuhan itu bisa berbeda dari apa yang kita rancang itu baik. Apa yang kita pikirkan itu baik, belum tentu baik apa menurut Tuhan. Tetapi yang pasti ketika kita telah berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, apapun jawaban Tuhan, itulah yang terbaik. Terkadang kita tidak tahu kenapa itu terbaik. Tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu
apa yang kita butuhkan, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baik menurut kita itu tentu belum baik menurut Tuhan. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan semuanya, harapan, keinginan, pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca tadi di pasal 25, di ayat 25, Daud katakan di situ, ya Tuhan Allah, tepatilah janji yang kau ucapkan kepada hambamu ini, katanya. Di sini Daud bukan mau katakan mau memaksa Tuhan, tidak. Kalau Daud katakan tadi di situ, tepatilah janji yang kau ucapkan, itu bukan artinya Daud di situ mau memaksa Tuhan, tetapi Daud mau katakan sama seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Perbuatlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh Daud. Semua apa yang telah kau janjikan Tuhan, apa yang telah kau firmankan, kerjakanlah, jadikanlah itu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Aku hanya bisa berencana, aku bisa hanya berdoa, tetapi Tuhanlah yang akan merancang. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak terbatas. Jalan-jalan Tuhan itu tidak terbatas. Kita punya pikiran, kita punya kemampuan yang terbatas untuk bisa mengetahui apa yang baik bagi kita. Tetapi bagi Tuhan, rancangannya, cara-cara Tuhan tidak akan pernah terbatas di dalam hidup kita ini. Itulah yang pertama yang bisa kita pelajari dari nats kita ini. Dan hal yang kedua, Amang Inang, yang perlu juga kita perhatikan melalui nats firman Tuhan sesuai dengan topik minggu kita ini juga. Apakah yang dimaksud dengan berkat Tuhan? Sejauh mana kita memahami tentang berkat Tuhan di dalam hidup kita ini? Sebab sering berkat Tuhan itu diidentikan hanya dengan sesuatu yang baik-baik. Sering berkat Tuhan itu hanya diidentikan dengan sesuatu yang manis-manis, yang indah-indah. Hamuraon, hagabeon, hasangapon. Memang benar itu adalah berkat Tuhan. Tetapi apakah hanya sebatas itu kita mengatakan berkat Tuhan dalam hidup kita ini? Bagaimana orang yang berkekurangan itu? Bagaimana orang yang miskin itu? Bagaimana orang yang susah, orang yang menderita itu? Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Maka mari kita lebih mendalami apa sebenarnya berkat Tuhan itu dalam hidup kita ini. Bagaimana orang yang di luar sana yang tidak percaya sama Yesus? Mereka berkelimpahan harta. Mereka bersenang-senang menikmati dunia ini. Mereka tidak percaya Yesus loh. Apakah kita juga katakan orang itu orang yang diberkati Tuhan? Bagaimana? Ada orang yang selalu setia kepada Tuhan, mereka selalu berdoa kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ada kok hidupnya biasa-biasa saja, sederhana. Bahkan berkekurangan. Apakah mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Padahal mereka sudah selalu taat pada Tuhan. Mereka selalu beribadah, berdoa kepada Tuhan. Apakah kita katakan mereka itu bukan orang yang diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau juga diingatkan melalui nats firman Tuhan di sini bahwa berkat Tuhan itu terlalu kecil jika kita hanya membatasi berkat Tuhan itu hanya dengan hal-hal yang duniawi. Kalau kita hanya membatasi berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk materi, yang toh pada saatnya akan kita tinggalkan juga ketika kita telah meninggal, terlalu kecil bagi kita mengatakan bahwa berkat Tuhan itu hanya sebatas itu saja. Tadi di lagu sebelum khotbah kita ini tadi ada dikatakan tadi di syairnya itu betapa banyak berkat Tuhan katanya. Ya memang semua berkat Tuhan kita terima. Di hukum Taurat juga dikatakan tubuh kita segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau kita membaca syair tadi lagu sebelumnya tadi itu dikatakan berkat yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus.
Yang dimaksud dengan berkat Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Orang yang digembalakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Yang menuntun dia kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang dimaksud dengan berkat Tuhan di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya kalau dikatakan umat Israel itu adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa mereka dikatakan umat yang diberkati? Karena mereka adalah umat yang selalu dituntun oleh Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka menjadi umat yang diberkati. Jadi sebenarnya mereka bukan umat yang diberkati karena banyak hal-hal materi, tidak. Tetapi mereka menjadi umat yang diberkati adalah karena mereka adalah umat yang dituntun, diarahkan, digembalakan oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka menjadi dikatakan umat yang diberkati. Hidup kita yang kita jalani ini bisa di dalam suka maupun di dalam duka. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah karena kita mau dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca Mazmur daripada Daud, kalau kita membaca di Mazmur 23, di situ sangat jelas kita melihat bagaimana sebenarnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau dikatakan Daud di situ, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, Dia membaringkan aku, katanya, di padang rumput Dia memberi dia air kehidupan. Iya benar, itu adalah berkat Tuhan. Tetapi kemudian di Mazmur itu dikatakan juga, walaupun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta aku, katanya. Ternyata orang yang diberkati Tuhan juga tidak lepas dari penderitaan. Di dalam penderitaan juga dia tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya cukup di dalam sukacita, cukup hanya dalam duka cita. Kemudian di dalam Mazmur 23 itu juga kalau kita membaca apa dikatakan di situ, sampai aku tiba di rumah Bapa yang baka, katanya. Bahwa pada akhirnya kita akan sampai kepada rumah Tuhan yang kekal. Itulah berkat Tuhan yang terbesar. Ketika kita mau dituntun, diarahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam doa Daud ini, dia mau berkata, siapakah aku ini Tuhan? Katanya. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan berikan begitu banyak berkat di dalam kehidupanku. Tuhan memberkati dia di dalam kehidupan dia. Dia hanya dulunya adalah seorang gembala domba. Tetapi sekarang dia menjadi seorang raja. Siapakah dia itu? Dia bukan siapa-siapa yang memiliki kelemahan. Bahkan dikatakan di situ Tuhan memberikan janjinya yang besar, berkat bagi keturunannya kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kehidupan Daud selalu dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Daud mau menjadi seorang yang mau dituntun, diarahkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah dia mau makanya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam hidup dia. Dia merasakan berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini juga menjadi perenungan bagi kita bersama. Di dalam kehidupan kita, kita mau diingatkan sama seperti Daud di sini, mau untuk merasakan betapa besar berkat Tuhan yang telah dia terima dalam hidup kita. Kita juga mau belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kita, menyertai kehidupan kita. Kita mau harus katakan seperti yang dikatakan oleh Daud di ayat 18 itu, siapakah aku ini Tuhan? Isemahita haroa. Siapa kita ini? Tuhan memberkati kita. Di dalam hidup kita ini banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apakah itu karena kekuatan kita? Karena kemampuan kita? Tetapi kita mau menyadari semuanya, baik sukacita maupun duka cita, kita dapat lalui adalah karena penyertaan dan bimbingan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang menyadarkan kami Tuhan
Betapa banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, karena iman kami di dalam Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk boleh Tuhan tuntun dalam hidup kami ini, baik di dalam duka cita maupun sukacita. Tuhan arahkan, Tuhan tuntun kami, sehingga kami dapat melewati segala hal di dalam hidup kami ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami sering berdoa, kami datang kepada Tuhan, kami datang menyampaikan segala keluhan kami kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah. Apa yang boleh kami sampaikan, kami panjatkan kepada Tuhan. Mungkin tidak baik, mungkin kurang berkenan di dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi apa yang baik, apa yang terbaik yang menurut Tuhan, menurut rancangan Tuhan terjadi di atas hidup kami ini Tuhan. Mampukan kami oleh bersyukur Tuhan di setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Kami percaya itu semua adalah atas pertimbangan dan dari kuasa Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Sehingga kami boleh tetap hidup di dalam menjalani hidup kami ini dengan penuh rasa syukur atas tuntunan dan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk membawakan diri kami, untuk membawa segala pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengerti segala setiap Tuhan persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan tahu apa yang baik dalam hidup kami. Terjadilah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Jika Tuhan berkenan atas doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa pengasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga saat ini adalah karena penyertaan Tuhan saja. Biarlah Tuhan segala pergumulan kami, Tuhan mampukan kami. Segala apapun yang sedang kami harapkan Tuhan, Tuhan wujudkan sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan yang terbaik. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan sapa mereka Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, di dalam sakit penyakit, Tuhan biarlah Tuhan yang melawat mereka. Berkati mereka Tuhan, melalui obat mereka, melalui para dokter yang boleh menangani mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan ada kepada setiap orang yang datang berseru dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dalam sukacita mereka Tuhan, Engkau berikan mereka pertambahan umur, ulang tahun kelahiran, dan juga Tuhan sukacita di dalam ulang tahun pernikahan. Tuhan juga memberkati kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersukacita karena ulang tahun. Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, mereka damai sejahtera, dan memberi mereka Tuhan apapun yang mereka harapkan dalam hidup mereka Tuhan, Tuhan boleh berikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan secara khusus di dalam minggu ini Tuhan. Tuhan berkati, biarlah apapun Tuhan yang dikerjakan oleh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu berbuahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan segala apapun Tuhan yang sedang direncanakan oleh gereja-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa kepada pos pelayanan Goa yang sedang direncanakan boleh dibuka Tuhan. Kami berdoa supaya panitia boleh Tuhan berkati untuk melaksanakan semua Tuhan, apapun yang telah dirancanakan semuanya itu. Sehingga Tuhan nama-Mu tetap dimuliakan melalui kehadiran gereja-Mu Tuhan di wilayah Goa. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat pelajar CD yang pada saat ini Tuhan melaksanakan retreat yang mana mereka Tuhan akan menyaksikan imannya minggu depan. Tuhan berkati, biarlah Tuhan mempersiapkan anak-anak-Mu Tuhan remaja yang akan menyaksikan iman sehingga mereka menjadi seorang Kristen
yang setia, yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, sehingga mereka terberkati Tuhan melalui tuntunan dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga mau untuk mendoakan kepada seluruh Tuhan kegiatan gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami percayakan apapun Tuhan yang sedang kami perbuat, biarlah semuanya itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 sambil kita mengumpulkan persembahan. Betapa kita
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oras, selamat hari Minggu mari kita saluhukna.